Sekarang kita akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu radius. Di menu radius ini ada beberapa bagian, yaitu ada radius, aktif, tema, profile, voucher, dan expired. Sekarang kita akan masuk yang pertama, yaitu radius. Baiklah, sebagai contoh, di sini saya akan mengambil satu buah contoh untuk kita ketahui, yaitu untuk NAS atau Network Access Server diisi dengan IP address dari router MikroTik tersebut. Kemudian untuk start name-nya diisi Omni. Untuk tipenya pilih order. Untuk portnya diisi 0. Untuk secret diisi dengan kode rahasia, misalnya ini MangoSpot. Ya. Kemudian untuk deskripsi bisa dibiarkan kosong atau boleh diisi. Di sini diisi dengan MikroTik Omnitik. Kemudian jangan lupa klik save. Nah, nanti di sini akan muncul seperti data di sini. Setelah mendaftarkan router, masuk ke MikroTik. Nah, kemudian klik menu radius, klik tombol incoming, kemudian checkbox accept dicentang, kemudian klik OK. Untuk menambahkan, bisa klik tombol plus ini. Di sini saya akan ambil contoh yang sudah ada, yaitu pada bagian service centang sesuai kebutuhan. Misalnya PPP dan hotspot. Kemudian address diisi dengan IP atau domain dari server radius. Seperti ini. Pada protokol, pilih UDP. Secret diisi dengan secret yang sudah dibuat di server radius. Tadi MangoSpot, kemudian klik OK. Pada settingan tersebut, router MikroTik sudah terhubung ke server radius. Dan untuk menghubungkan PPP dan hotspot ke radius, bisa dilihat pada link video di atas. Nah, setelah semua selesai, kemudian kita masuk ke menu aktif. Pada halaman ini digunakan untuk melihat voucher yang sedang aktif di server radius. Di sini bisa difilter berdasarkan server atau reseller. Seperti ini. Misalnya kita memilih Omni, kemudian resellernya kita pilih misalnya Basuki Rahmat. Nah, contohnya seperti itu. Karena ini kosong, maka datanya juga kosong. Baiklah, sekarang kita masuk ke menu tema. Pada halaman ini digunakan untuk mengatur tema atau template dari voucher, invoice, dan deposit. Sebagai contoh, pada form berikut saya pilih voucher dan akan muncul seperti ini, seperti tampilan layar. Pada voucher name diisi dengan nama tema voucher. Kemudian untuk voucher message-nya diisi dengan pesan teks yang nanti akan dikirim ke nomor WhatsApp klien. Untuk voucher script diisi dengan kode HTML dan CSS biasa. Di bawah ini adalah hasil preview dari script yang sudah dibuat di atas. Untuk format kodenya bisa dilihat pada tombol docs di samping kanan. Setelah semuanya selesai, jangan lupa klik save. Jika ingin membuat tema atau template baru, pada option pilih name voucher. Kemudian semuanya diisi. Dan jika ingin menghapus tema atau template, pada option pilih salah satu, bisa QR code atau voucher. Di sini saya pilih voucher, kemudian pilih tombol delete di bawah. Untuk tab invoice dan deposit prosesnya sama. Ini sama seperti proses voucher.
Begitu juga dengan deposit. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu profile. Pada halaman ini digunakan untuk membuat profil atau grup dari voucher yang nanti akan dibuat. Untuk membuat profil, klik tombol Add. Sebagai contoh, di sini saya akan mengambil contoh profil one day. Profile name diisi dengan nama profil one day. Jika pada checkbox PPP dicentang, maka voucher hanya bisa digunakan untuk koneksi PPP seperti akun PPOE atau VPN. Selanjutnya, per user digunakan untuk membatasi dari masing-masing voucher. Misal di sini diisi 1, artinya voucher hanya dapat digunakan untuk satu user saja. Akses period digunakan untuk membatasi masa aktif penggunaan. Misalnya, bagian day diisi 1. Ini, maka voucher aktif dalam 1 hari. Untuk perhitungannya, dimulai pada awal voucher digunakan. Manytime digunakan untuk membatasi total masa aktif penggunaan. Misalnya, di bagian hours diisi 2. Dan jangan lupa klik save. Maka voucher hanya dapat digunakan sebanyak 2 jam. Misal di hari pertama baru menggunakan 1 jam, maka 1 jam berikutnya masih bisa digunakan di waktu lain. Per day digunakan untuk membatasi masa aktif dalam 1 hari. Misalnya pada bagian hours diisi 3. Maka voucher hanya dapat digunakan 3 jam dalam sehari. Begitu juga di hari selanjutnya. Rate limit digunakan untuk membatasi kecepatan akses. Untuk format penulisannya bisa dilihat di sini. Kemudian untuk kuota limit digunakan untuk membatasi kuota penggunaan. Price digunakan untuk membuat harga voucher. Sedangkan diskon digunakan untuk membuat potongan harga reseller. Dan yang terakhir, description boleh diisi atau biarkan kosong. Jangan lupa pilih on agar profil tampil di menu voucher. Setelah selesai, klik save. Jika ingin melihat detail profil, bisa diklik pada nama profil. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Baiklah, untuk menu selanjutnya yaitu menu voucher. Untuk membuat voucher, ada 3 metode, yaitu form 1, form batch, dan form import. Yang pertama kita akan bahas mengenai form 1, atau membuat voucher satu persatu. Isi username dan password. Jika PPP dicentang, maka hanya dapat digunakan untuk koneksi PPP seperti PPOE dan VPN. Pada pilihan profile, bisa dipilih sesuai profil yang sudah dibuat sebelumnya, atau bisa juga langsung mengisi form berikut. Untuk keterangannya seperti di menu profil tadi. Jangan lupa klik tombol on dan klik tombol save. Yang kedua yaitu ada form batch atau membuat voucher secara massal. Pada form quantity ini diisi dengan jumlah voucher yang ingin dibuat. Kemudian pada option mode ada 2 pilihan, yaitu yang pertama username dan password. Berarti username dan passwordnya beda. Yang kedua, username sama dengan password, yaitu username dan passwordnya sama. Range ini adalah panjang kata yang ada di voucher.
prefix atau awalan kata yang ada di voucher. Pada option karakter, bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Profile, pilih sesuai yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, pada tombol profile ini digunakan untuk membuat profil lain, yang artinya jika profil utama sudah memenuhi batas, maka akan diteruskan ke profil berikutnya. Biasanya digunakan untuk membuat FUP atau Various Police atau akun isolir. Setelah selesai, jangan lupa klik tombol save. Yang ketiga yaitu form import. Sebelum melakukan import file, silakan download format terlebih dahulu. Kemudian buka filenya, isi sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Setelah selesai, jangan lupa di save. Klik tombol select file dan pilih file yang sudah diisi tadi. Pilih profile dan klik tombol upload, tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai membuat voucher, kita bisa print atau share voucher, yaitu dengan cara kita bisa langsung klik pada tanggal pembuatan, kemudian klik tombol print, atau bisa juga dengan checklist voucher yang ingin dicetak, kemudian klik tombol print. Nah, di sini kita bisa pilih tema. Setelah itu kita bisa print atau membagikan ke email atau WhatsApp. Jika ingin membagikan ke email, kita bisa mengganti dengan email yang dituju dan sama halnya dengan nomor WhatsApp. Setelah itu, klik send. Di tampilan sebelah kanan terdapat beberapa tombol, yaitu yang pertama tombol ini, tanda seru, digunakan untuk melihat detail voucher. Full star digunakan untuk mengaktifkan auto remove voucher jika sudah habis masa aktifnya. Di sini, secara default, auto remove sudah aktif berwarna coklat. Dan disarankan untuk user rumahan atau PPPoE, auto remove-nya dinonaktifkan berwarna orange supaya pada saat proses rekap user tersebut tidak ikut terhapus. Selanjutnya menu expired. Pada halaman ini menampilkan voucher yang sudah habis masa aktifnya. Supaya bisa otomatis terekap, kita harus membuat script cron job atau penjadwalan terlebih dahulu. Sebagai contoh, pada select kode saya pilih menu mikrotik. Kemudian copy scriptnya. Setelah itu, kita masuk ke mikrotik, buka menu sistem, kemudian pilih script, klik tombol tambah, dan di sini pada name script, name-nya kita misalkan cron. Setelah itu, paste script tadi ke search. Jangan lupa di bagian IP address, username dan password diisi sesuai pada saat masuk ke aplikasi MangoSpot. Kemudian klik OK. Setelah selesai membuat script, jangan lupa buat penjadwalan dengan cara buka menu sistem, kemudian pilih schedule, klik tombol plus. Nah, pada new schedule namanya diisi, contohnya misalkan auto
remove first. Kemudian untuk start time-nya diisi 23 59. Untuk intervalnya kita isi misalnya one day. On event diisi cron. Pastikan penulisannya sama dengan nama script tadi. Setelah semua selesai, klik OK. Pada halaman ini juga bisa digunakan untuk membuat invoice atau tagihan ke pelanggan kita, yaitu dengan cara klik username atau checklist yang ingin dibuat, kemudian klik tombol print di bawah. Pada tampilan ini bisa dipilih tema yang sudah dibuat sebelumnya, atau juga bisa share ke email atau WhatsApp dengan syarat voucher tersebut dibuat oleh akun member atau reseller. Selain itu, juga bisa digunakan untuk merekap atau renew voucher yang sudah habis masa aktifnya dengan cara checklist voucher dan klik tombol renew atau rekap. Jika dipilih renew, voucher tersebut tidak akan terhapus dan akan masuk ke total pendapatan. Sedangkan jika pilih rekap, maka voucher tersebut akan terhapus dan masuk ke total pendapatan.